Orang yang paling setia akan mengingat kita ketika kita meninggal dunia itu 3 yang disebutkan para ulama, dan 3-tiganya itu keluarga, Bu. Yang pertama, siapa yang paling setia mendoakan kita? Yang paling setia mendoakan kita adalah orang tua kita. Itu pun kalau orang tua kita masih hidup ketika kita wafat dan dibawa ke liang kubur. Yang kedua, pasangan hidup kita itulah yang paling lama mendoakan kita setelah wafatnya kita. Dan yang ketiga itu anak kita, di mana anak kita adalah mereka yang paling setia mendoakan kita untuk memberikan kepada kita satu tambahan yang membuat kita harus mengerti. Menikah itu bukan hanya ketika kita hidup bersama, tapi menikah itu perkara besar yang ternyata banyak mengambil porsi dalam batin kita dan jiwa kita, di mana tidak ada memori yang paling banyak menghabiskan sanubari dan hati kita kecuali memori kita bersama dengan keluarga kita. Ini kita harus paham. Makanya kita mendapatkan gambaran indah, dan gambaran ini betul-betul membuat kita terhenyak dan kita harus tersadar. Ternyata kita mendapati bahwasanya Nabi Muhammad, di mana beliau diwafatkan? Beliau tidak diwafatkan di Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram itu merupakan jengkal tanah yang paling dicintai oleh Allah. Harusnya sekali bernabi itu meninggalnya itu di Masjid Haram. Karena jengkal tanah itu menjadikan setiap kita sholat dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Tapi Nabi Muhammad tidak diwafatkan di atas Masjidil Haram. Nabi Muhammad tidak diwafatkan di Masjid Nabawi. Padahal jarak antara kamarnya dengan Masjid Nabawi hanya sejarak anak kecil ketika melempar batu. Nabi itu kalau buka langsung Masjid Nabawi, Bu. Makanya rumah yang berkah itu rumah yang dekat masjid, bukan dekat tol. Yang sebagaimana kebanyakan orang. Ya, yang ketawa-ketawa ini rumahnya dekat tol ini, semoga dikasih rumah yang lebih baik. Makanya ternyata Nabi Muhammad meninggalnya tidak di Masjid Nabawi, dan Nabi Muhammad tidak meninggal ketika beliau sedang perang Badar. Beliau tidak meninggal ketika sedang perang Uhud. Tapi menariknya untuk menjadi pelajaran untuk kita, Nabi Muhammad itu meninggalnya di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Di mana ketika Nabi sakit pada 3 hari, dimulai dari hari Jumat, Rasulullah itu menurun ketika demamnya begitu tinggi dan kepalanya terasa pusing. Dan kita harus paham dalam hadis riwayat Muslim, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Kata Nabi, tahu artinya, Bu? Insyaallah enggak tahu. Ya. Nabi itu mengatakan, saya kalau sakit itu sakitnya dijadikan 2 kali lipat daripada sakit yang kalian. Kalau kita pernah menderita sakit kepala yang paling hebat, pastikan Nabi 2 kali sakitnya kita. Kenapa Nabi dijadikan sakitnya 2 kali lipat daripada sakitnya kita? Karena Nabi orang yang paling beriman, di mana tingkat ujiannya paling berat di antara seluruh manusia. Lah Nabi itu sakit dari hari Jumat, Sabtu, Ahad. Dimulai dari hari Jumat, Nabi Muhammad itu sudah tidak kuat untuk mengimami sholat. Makanya beliau memanggil Aisyah, mengatakan sama Aisyah, wahai Aisyah, mur Abu Bakar falyusalli bin nas. Wahai Abu Bakar, perintahkan bapakmu untuk menjadi imam sholat. Pada saat itu Ibunda Aisyah sempat menolak dan mengatakan kepada suaminya Rasulullah SAW, jangan bapakku ya Rasulullah. Bapakku ini rajulun raqik. Bapakku ini laki-laki lemah kalau sudah membaca Al-Quran. Tidaklah satu ayat yang beliau baca kecuali pasti menangis terseduh-seduh. Nanti kalau jadi imam, tidak selesai-selesai dia membaca surat di dalam imamnya itu. Insya Allah ya Bu. Tidaklah satu ayat membuat beliau menangis. Kalau ibu-ibu kan hebat, Masya Allah, 30 juz, ya nangis-nangis. Maka pada saat itu, akhirnya Nabi tidak mau menyebutkan nama, kecuali yang disebutkan namanya adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu ngimamin sholat dari semenjak Jumat Maghrib, dari semenjak Jumat itu Bu, beliau ngimamin sholat, sampai Isya, sampai hari Sabtu, sampai hari Ahad. Hari Senin, Rasulullah ketika subuh, Rasulullah membaik. Makanya ketika hari Senin subuh, Rasulullah itu menyibak tirai di kamarnya, karena kamarnya beliau itu langsung berbatasan dengan Masjid Nabawi, dan kamarnya beliau yang sekarang menjadi kuburannya beliau ketika kita ziarah pada waktu umrah. Maka beliau melihat para sahabat itu sudah berdiri di dalam sholat dan sudah diimami. Pada saat itulah Rasulullah membaik dan Rasulullah keluar dari rumahnya Aisyah. Lalu beliau berdiri,
Lalu Abu Bakar sempat mundur, lalu ditahan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sholat subuh berjamaah bersama Abu Bakar setelah 3 hari tidak sholat berjamaah. Jadi Rasulullah itu meninggal dunia ketika kondisinya beliau itu membaik. Kayak lampu. Lampu itu kalau mau mati, terang dia. Makanya kalau ada ibu-ibu tadi pagi ngomong, saya hari ini sehat banget. Hati-hati. Hati-hati. Bercanda. Maka pada saat itu, Rasulullah SAW itu mendapati ketika habis sholat subuh, Rasulullah balik, lalu beliau sakitnya semakin berat, dipangku oleh Ibunda Aisyah, semakin berat, Fatimah datang untuk menjenguk Nabi, dan Rasulullah sempat disiwakan oleh Ibunda Aisyah, karena beliau melihat Abdurrahman, adiknya Aisyah itu memakai siwak, lalu saat itulah Rasulullah semakin berat, dan Rasulullah pada saat itu melihat ke atas, dan Rasulullah mengatakan, ila rafiqil a'la, menuju kepada teman dan sahabatku terbaik di tempat yang terbaik. Tangannya Nabi naik ke atas, lalu jatuh, lalu posisi kepala Nabi bergeser dari ke atas menuju ke sebelah kanan. Rasulullah wafat dalam kondisi keningnya itu berkeringat. Di situ kita mendapati bahwasanya Nabi ketika wafat itu di atas pangkuan Aisyah, istrinya. Makanya tidak salah kalau sebagian ulama menerjemahkan kata rahmat pada kehidupan kita berkeluarga. Itu artinya adalah tidaklah suami istri ketika mereka saling menikah melewati berbagai macam guncangan kehidupan. Dan ketika salah satu di antara mereka akan berarak pergi, lalu mereka saling memberikan ridho dan saling melihat dan saling memberikan ridho. Itulah yang dimaksudkan dengan kata rahmat pada kehidupan satu keluarga. Makanya ibu kadang pernah menjumpai ada seorang wanita ketika dalam sakit yang berat gitu. Maka yang ditunggu itu suaminya, itu namanya rahmat. Kadang-kadang ada seorang suami ketika sakit yang berat, dia selalu menanti kehadiran istrinya yang belum datang. Itu artinya rahmat. Dan itulah yang kita mengerti bahwasanya di dalam surat Ar-Rum ayat 21, akhirnya kita paham, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara ayat-ayat Allah dijadikan sebagian dari kita menikah dengan sebagian dari kita yang lain dari lawan jenis yang berbeda. Untuk apa? Supaya kita merasakan sakinah, supaya kita mendapatkan mawaddah, dan supaya kita meraih rahmat. Dan rahmat terbaik itu salah satunya ketika kita saling ridho sebelum kita berpergian menuju ke alam barzah. Itulah keluarga. Makanya Imam Qurtubi mengatakan kepada kita, nikmatnya surga itu secara basic dan secara dasar itu ada 3. 1, ketika ibu nanti melihat wajahnya Allah di surga, itu puncak nikmatnya surga. Yang kedua, yaitu ketika kita bertetangga dengan para nabi dan para rasul. Dan kita bisa menjenguk keluarganya para nabi dan para rasul. Itu kenikmatan yang kedua. Kenikmatan yang ketiga, yang paling tinggi dari surga, bukan bidadari, bukan hidangannya, bukan sajiannya. Tapi kenikmatan tertinggi di surga nomor 3 setelah berjumpa dengan Allah dan bertetangga dengan para nabi itu apa? Yang ketiga, yaitu ketika kita berkumpul kembali, reuni akbar pada kehidupan kelak kita di surga bersama dengan pasangan kita tercinta di atas dipan-dipan indah yang Allah siapkan di setiap rumah dari keluarga-keluarga yang mendapatkan kenikmatan berjumpa dalam kehidupan di akhirat ketika berada di surganya Allah. Itulah nikmat yang paling tinggi di surga.